Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat serta salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, segala puji kita panjatkan pada Allah pada kesempatan pagi ini setelah 3 minggu kita off terlebih dahulu, dengan harapan ya, semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan Allah memberikan kepada kita kesehatan, ya, panjang umur, dan bagi yang berada dalam keadaan sakit sedang berbaring, ya, mudah-mudahan tetap semangat, tetap happy, dan terus nambah imun dan iman. Dan diantara bentuk kita menambah iman adalah dengan kita hadiri kajian seperti pagi hari ini. Kita kembali belajar tafsir dari tafsir Jalalain, ya, surat Al-Fatihah. Tafsir Jalalain surat Al-Fatihah. Dan ini akan berlanjut setelah kita bahas surat Al-Fatihah, kita bahas tafsir Jalalain surat 3 surat favorit, sama-sama diterbitkan oleh penerbit Rumaiso, bisa dimiliki segera dan cari di beberapa toko yang sudah biasa kami sampaikan. Dan nanti beberapa hari lagi, yaitu hari ini hari Rabu, besok Kamis, insya Allah sudah tersedia buku 20 doa dan zikir saat wabah melanda. Ini sudah pernah kami terbitkan dan nanti akan dijual dengan jumlah terbatas, ada 1000 eksemplar. Ya, ini manfaat banget di saat-saat kasus COVID-19 ini mencapai angka 20.000, ini hampir tiap hari. Dan banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan bukan hanya imun, tapi mereka butuh penguatan iman. Ya, sehingga kita ingin motivasi para jemaah semua dengan memiliki buku ini. Apa ada gangguan? Jadi sekali lagi, buku ini bisa Anda miliki pada hari Kamis, insya Allah sudah hadir, dan bisa bagi pada saudara-saudara yang sedang terpapar COVID-19. Mudah-mudahan dengan zikir, dengan penguatan iman, semakin semangat untuk menghadapi ujian. Ya insya Allah tidak lama, kalau punya kekuatan, Allah beri kekuatan dalam beberapa hari saja. Namun sekarang memang lagi marak-maraknya, dan terus semangatin saudara-saudara kita yang lain, ya, agar bisa melalui ujian ini dengan segera. Baik, kita bahas di halaman 37 dari buku ini, tafsir Jalalain surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu. Ya, iyyaka na'budu. Kita masuk ayat ke-5. Allah Ta'ala berfirman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dibaca. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Nah, hanya kepadamu lah kami itu menyembah dan hanya kepadamu lah kami itu mohon pertolongan. Jalaluddin Al-Mahalli rahimahullah mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ai nakhussuka bil ibadati min tauhidin wa ghairihi wa natlubul ma'unata 'alal ibadati wa ghairiha. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Maksudnya, kami hanya mengkhususkan ibadah kepada Allah dengan bertauhid dan lainnya. Kami mohon pertolongan hanya kepadamu dalam beribadah dan lainnya. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Maksudnya, kami hanya mengkhususkan ibadah kepada Allah. Nah, sini ada kalimat mengkhususkan karena ada kata kerja yang seharusnya kalau dalam kaidah bahasa Arab itu ada di depan, tapi didahului dengan objek, ya, didahului oleh objek atau maf'ul. Ada iyyaka di depannya, iyyaka terus baru na'budu. Harusnya na'budu dulu baru ka gitu.
Tapi di sini dahulukan, maka yufidu hasar, yufidul hasar, memberikan makna pembatasan. Maka dikatakan nakhussuka bil ibadah, kami khususkan ibadah itu kepadamu, yaitu ibadah apapun kita hanya tujukan kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Nakhussukal ibadah, ya, nakhussuka bil ibadah, kami mengkhususkan ibadah itu kepada Allah. Ya, min tauhidin, dengan bertauhid. Ya, begitu juga wa natlubul ma'una 'alal ibadah. Dan dikatakan di sini oleh Jalaluddin Al-Mahalli, kami minta tolong juga dalam ibadah itu. Kami minta tolong, kami mohon pertolongan hanya kepadamu dalam beribadah dan lainnya. Jadi untuk ibadah itu mudah, maka dengan minta tolong juga pada Allah. Maka meminta tolong ini sarana untuk beribadah pada Allah. Minta tolong sekali lagi itu adalah sarana untuk beribadah kepada Allah. Jadi ibadah kita itu mudah kalau kita minta tolong kepada Allah. Ibadah kita itu makin sulit ya karena kita percaya diri, terlalu mengharapkan pada diri sendiri, terlalu pede, sehingga kita sulit untuk dimudahkan dalam melakukan ibadah. Ibadah yang benar ya, ibadah yang benar ya, itu minta tolong kepada Allah. Jadi minta tolong ini sarana perantara untuk dapat beribadah dengan mudah. Ya, untuk dapat beribadah dengan mudah. Nah, kita lihat sekarang catatan dari tafsir Jalalain. Monggo. 1. Ibadah itu hanya untuk Allah semata. Ibadah itu hanya untuk Allah semata. Ya, ibadah itu hanya untuk Allah semata. Tadi disebutkan ya, nakhussuka bil ibadah. Kami khususkan ibadah kepadamu. Terus yang kedua, bertauhid atau mengesahkan Allah inilah maksud dari iyyaka na'budu, kepadamulah kami beribadah. Nah, bertauhid atau mengesahkan Allah itulah maksud dari iyyaka na'budu. Jadi ibadah situ yang dimaksud itu adalah mengesahkan Allah. Kalau ibadah itu tidak ada bentuk pengesahan pada Allah, maka tidak disebut ibadah. Terus yang ketiga, meminta tolong kepada Allah itulah maksud dari wa iyyaka nasta'in, dan isti'anah meminta tolong di sini hanya dilakukan kepada Allah dalam hal yang hanya bisa diselesaikan olehnya. Nah, meminta tolong tadi ya, isti'anah, wa iyyaka nasta'in, meminta tolong itu kepada Allah. Itulah maksud dari wa iyyaka nasta'in. Dan isti'anah di sini hanya dilakukan kepada Allah dalam hal yang hanya bisa diselesaikan oleh Allah. Jadi meminta tolong juga kepada Allah. Ya, nanti bentuknya ini isti'anah, ini berdoa. Ya, ada yang bentuknya, ada yang minta tolong kepada Allah yang memohon, nah itu. Terus yang keempat, manusia tidak bisa lepas dari pertolongan Allah untuk dimudahkan dalam urusan dan berbagai ibadah. Nah, kita ini tidak bisa lepas dari pertolongan Allah. Ya, kita tidak bisa lepas dari pertolongan Allah untuk dimudahkan dalam urusan dan berbagai ibadah. Ya, kita ini tidak bisa lepas dari pertolongan Allah untuk dimudahkan dalam urusan dan berbagai ibadah. Jadi kalau kita mau urusan kita mudah, banyak-banyak mohon pada Allah. Doa itu penting. Sama seperti kita ingin dimudahkan agar sabar, tawakal, menerima takdir, mengharap, takut kepada Allah. Nah, itu semua bentuk ibadah batin itu. Nah, ini juga hanya dengan pertolongan Allah. Nah, sekarang kita lihat mendalami makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Syekh As-Sa'di rahimahullah menerangkan sebagaimana berikut ini. Ayat tersebut maksudnya hanya kepadamu sajalah kami menyembah dan memohon pertolongan, karena mendahulukan objek maf'ul berfungsi untuk membatasi atau hasr, yaitu menetapkan hukum yang telah disebut dan meniadakan yang lainnya. Seolah-olah kita mengucapkan kami hanya beribadah kepadamu bukan kepada selainmu, kami hanya memohon pertolongan kepadamu bukan kepada selainmu. Nah,
Ayat tersebut maksudnya hanya kepadamu sajalah kami menyembah dan memohon pertolongan. Ada kata di situ hasr. Hasr itu kita kalau artikan hanya. Kenapa? Karena mendahulukan objek. Objek iyyaka di depan itu objek. Na'budu itu kata kerjanya. Na'budu itu kata kerjanya. Jadi dalam istilah bahasa Arab, tulisnya. Kan dalam ayat kan iyyaka na'budu. Ini kalau dalam bahasa kita namanya objek. Nah, subjek predikatnya di sini. Tuh. Kalau dalam susunan bahasa Arab yang lain itu kita sebut gini, na'buduka. Objeknya di belakang. Nah, subjek predikatnya di depan. Nah, kalau dibuat seperti yang pertama ini, nah ini bukan hanya kita terjemahkan kami menyembah engkau, ini engkau ya Allah. Tapi di sini ada makna hanya karena yang objek di depan, subjek predikatnya di belakang, nanti timbul makna hanya atau hasr. Tuh. Kalau yang ini kita cuma artikan nanti kami menyembah engkau ya Allah. Tidak muncul hasr. Nah, dibuat ka ini dimajukan ke depan, maka maknanya menjadi hasr. Nah, itu kaidah bahasa Arab cuma memindahkan antara objek, subjek, predikat saja sudah memiliki makna yang berbeda. Ya. Jadi perubahan letak saja itu sudah menunjukkan makna yang berbeda. Ya. Jadi pemahamannya seperti itu. Terus mendahulukan penyebutan ibadah sebelum isti'anah, meminta tolong, merupakan bentuk penyebutan umum sebelum khusus dan sebagai bentuk perhatian didahulukannya hak Allah atas hak hambanya. Nah, lihat di sini ya, kita balik dulu yang tadi hasr ya. Seolah-olah kita mengucapkan kami hanya beribadah kepadamu ya Allah, bukan kepada selainmu. Jadi sholat kita hanya untuk Allah, doa-doa kita hanya ditujukan kepada Allah. Ya. Sedekah jika kita itu niatan ibadah juga hanya ditujukan kepada Allah. Nazar jika kita ingin menunaikan nazar juga ditujukan kepada Allah gitu. Terus kami hanya memohon pertolongan kepadamu, bukan kepada selainmu. Berarti kita hanya mohon kepada Allah saja, bukan kepada selain Allah. Nah, di sini ada lagi penyebutan mendahulukan ibadah, yaitu iyyaka na'budu, itu disebutkan terlebih dahulu. Baru iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu itu disebutkan terlebih dahulu. Setelah itu iyyaka nasta'in. Di sini disebutkan oleh Syekh Sa'di merupakan bentuk penyebutan umum sebelum khusus. Jadi ibadah itu umum, di dalam bentuk ibadah itu ada meminta tolong kepada Allah. Dan sebagai bentuk perhatian didahulukannya hak Allah. Jadi kita ibadah dulu, baru disebut setelah itu hak hamba, baru minta tolong. Jadi hak Allah lebih dahulukan daripada hak hamba. Ya. Ibadah lebih dahulukan daripada perbuatan manusia minta tolong. Prakteknya adalah ya, apapun pokoknya berkenaan dengan hak Allah mesti didahulukan daripada hak manusia. Saatnya ibadah, waktu ibadah itu tiba, maka ibadah lebih didahulukan. Kalau mungkin kita punya kelapangan waktu untuk lakukan, tapi ada saatnya pekerjaan ibadah ini mesti didahulukan. Apalagi kalau waktunya sudah sempit, mepet misalnya.
Jadi dahulukan dulu hak Allah, baru hak hamba. Terus masih lagi perkataan Syekh As-Sa'di. Makna ibadah mencakup setiap perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik perbuatan dan perkataan, yang lahir maupun batin. Sedangkan isti'anah adalah penyandaran diri kepada Allah untuk mendapatkan manfaat dan menolak mudarat dengan didasari keyakinan kepadanya dalam mencapai hal tersebut. Nah, makna ibadah mencakup setiap perkara yang dicintai dan diridhoi Allah. Ini dasar pengertian ibadah ya. Ini mirip seperti pengertian ibadah dari ulama besar terdahulu, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibadah itu mencakup setiap perkara yang dicintai dan diridhoi Allah. Ingat ya, perkara dicintai. Dicintai bagaimana? Diridhoi itu bagaimana? Kita bisa tahu kalau Allah memuji amalan tersebut, Allah beri balasan amalan tersebut, Allah tinggikan derajat orang yang melakukan amalan tersebut. Itu amalan itu cintai dan diridhoi. Terus ibadah di sini dikatakan oleh Syekh As-Sa'di, ini berupa perbuatan, ada yang berupa amalan berarti, dan ada berupa ucapan atau perkataan. Dan di sini bentuknya yang lahir maupun batin, artinya yang tampak maupun batin, yang tersembunyi. Nah, sedangkan isti'anah adalah penyandaran diri kepada Allah untuk mendapatkan manfaat dan menolak mudarat. Jadi minta tolong ini bentuknya adalah kita menyandarkan diri kepada Allah. Tujuannya apa? Agar kita dapat manfaat atau menolak mudarat. Dengan didasari keyakinan kepada Allah dalam mencapai hal tersebut. Yakin Allah akan tolong. Dengan didasari keyakinan pada Allah untuk mencapai hal tersebut, yaitu untuk mendapatkan manfaat ataupun untuk menolak mudarat. Terus yang berikutnya, masih perkataan Syekh As-Sa'di lagi. Beribadah dan memohon pertolongan kepadanya merupakan dua sarana untuk menggapai kebahagiaan yang abadi dan keselamatan dari seluruh kejelekan. Maka tidak ada jalan menuju keselamatan kecuali dengan melaksanakan kedua hal tersebut, yaitu beribadah dan meminta tolong kepada Allah. Ibadah disebut ibadah jika pelaksanaannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dan hanya mengharap wajah Allah semata. Dua hal ini mengikuti tuntunan Nabi SAW dan ikhlas merupakan syarat diterimanya ibadah. Ya, dia beribadah dan memohon pertolongan kepada Allah merupakan dua sarana untuk menggapai kebahagiaan yang abadi. Kalau ingin bahagia ya ibadah dan minta tolong kepada Allah. Ini kata Syekh As-Sa'di. Dan keselamatan dari seluruh kejelekan. Jadi menggapai kebahagiaan yang abadi dan keselamatan dari seluruh kejelekan. Nah, itu akan digapai kalau orang itu perhatian pada ibadah dan memohon pertolongan kepada Allah. Nah, tidak ada jalan keselamatan, ingat ya, tidak ada jalan keselamatan kecuali dengan melaksanakan dua hal tadi. Mau selamat, ayo ibadah. Ibadah tentu dengan mentauhidkan Allah. Mau selamat, minta tolong kepada Allah. Itu kata Syekh As-Sa'di lagi di sini. Ini kalimat yang bagus ya. Terus ibadah disebut ibadah. Nah, ini syarat ibadah di sini beliau maksudkan ya. Syarat ibadah ada dua. Ya, syarat ibadah ada dua. Yang pertama, sesuaikan dengan tuntunan, ittiba. Yang kedua, mengharap wajah Allah, ikhlas. Nah, kata Syekh Sa'di, dua hal ini merupakan syarat diterimanya ibadah. Kita simpulkan, syarat diterimanya ibadah ada dua. Yang pertama adalah ikhlas. Yang kedua, sesuai dengan tuntunan. Yang pertama itu apa? Ikhlas. Yang kedua sesuai dengan tuntunan. Nah, terus penyebutan isti'anah. Penyebutan isti'anah diakhirkan setelah penyebutan ibadah, padahal ia merupakan bagian dari ibadah. Adalah untuk menunjukkan bahwa seluruh ibadah itu membutuhkan pertolongan Allah. Nah, catatan penting, seluruh ibadah itu membutuhkan pertolongan Allah.
Kita mau ibadah kita mudah dengan dasarnya minta tolong kepada Allah. Terus, jika Allah tidak memberikan pertolongan dalam ibadah, niscaya tidak akan mendapatkan apa yang diinginkan dalam melaksanakan perintah-perintahnya atau menjauhi larangan-larangannya. nah, jika Allah tidak memberikan pertolongan dalam ibadah, niscaya tidak akan mendapatkan apa yang diinginkan dalam melaksanakan perintah-perintah Allah atau menjauhi larangan-larangan Allah. Jadi mau ibadah kita itu dimudahkan, ya minta tolong kepada Allah. Maka isti'anah ini digandengkan dengan ibadah gitu. Makanya kita sangat bersyukur sekali kepada Allah ketika kita bisa melakukan satu ibadah tertentu kita. Pagi ini alhamdulillah Ustadz saya bisa bangun subuh tepat waktu. Bangun subuh aja dulu deh. Kalau kita bahas bangun malam nanti agak berat gitu. Alhamdulillah Ustadz ini azan subuh saya tepat waktu. Saya bisa sholat sunnah fajar terus sholat subuh. Nah, kita maka bersyukur. Kenapa? Allah tolong itu. Kalau tidak lewat pertolongan Allah, ya kita seperti orang yang lain. Bangunnya jam 6, tidak perhatikan ketepatan dalam sholat gitu. Allah beri pertolongan, Allah datangkan ya rahmatnya, datangkan kemudian pada kita untuk ibadah. Jadi kita patut untuk bersyukur kepada Allah dalam hal ini. Ini pertolongan semua dari Allah. Nah, terus pelajaran yang lainnya lagi di halaman 39. Nah, kami ambil dari tafsir Al-Quran Al-Azim. Ya, coba dilihat Ibnu Katsir, ayat ini mengajarkan untuk kita agar berlepas diri dari syirik dan tidak boleh bergantung pada kekuatan sendiri. Ingat, ayat ini mengajarkan untuk kita agar berlepas diri dari syirik dan tidak boleh bergantung pada kekuatan sendiri. Ya. Syirik tinggalkan, kemudian jangan serahkan urusan kita pada diri kita sendiri gitu. Jangan serahkan urusan ibadah, saya bisa, tapi minta tolong kepada Allah untuk dimudahkan dalam ibadah tersebut. Imam Ibnu Katsir rahimahullah itu berkata berikut ini. Wa qudimal maf'ul wa huwa iyyak wa kurira lil ihtimami wal hasri ay la na'budu illa iyyaka wa la natawakkalu illa 'alaika wa hadha huwa kamalut ta'ati wa dinu yarji'u kulluhu ila hadzainil ma'nayaini. Maf'ul atau objek yaitu iyyaka didahulukan penyebutannya dan berulang untuk menunjukkan perhatian dan pembatasan. Nah, tadi sudah kita sebut ya, objeknya iyyaka didahulukan daripada kata kerjanya gitu. Padahal kalau kaidah dalam bahasa Arab ya, kata kerja subjek predikat ya, jadi satu biasanya. Nah, itu disebutkan lebih dahulu baru kemudian objek. Nah, di sini maf'ul didahulukan, tujuannya apa? Menunjukkan, kata Syekh Sa'di. Maaf, ini kata Ibnu Katsir ya. Menunjukkan perhatian dan pembatasan. Ihtimam wal hasar. Menunjukkan al-ihtimam wal hasar. Menunjukkan perhatian dan pembatasan. Nah, maksudnya adalah tidaklah kami beribadah kecuali kepadamu semata, tidaklah kami bertawakal kecuali hanya kepadamu. Inilah kesempurnaan ketaatan. Agama itu kembali ke kedua makna ini. Nah, inilah kesempurnaan ketaatannya. Itu di mana tidaklah kami beribadah kecuali kepadamu semata dan tidaklah kami bertawakal kecuali hanya kepadamu. Jadi ibadah, ya, di dalamnya itu ada tawakal. Tawakal juga kepada Allah. Ibadah seluruhnya itu untuk Allah. Terus wahada kama qala ba'dus salafi al-Fatihatu sirul Quran. Wasirruha hadhil kalimah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inilah sebagaimana sebagian salaf mengatakan surah Al-Fatihah itu inti Al-Quran. Inti dari surah Al-Fatihah adalah pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah,
Al-Quran itu intinya itu ada dalam surat Al-Fatihah. Ingat, kita sudah pernah bahas induk Al-Quran itu Al-Fatihah, umul Quran itu Al-Fatihah. Induk kan, induk Al-Quran, umul Quran itu Al-Fatihah. Nah, inti dari surat Al-Fatihah itu, inti dari surat Al-Fatihah, jadi Al-Fatihah yang 7 ayat itu intinya itu ada pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ingat ya, kita ulang. Al-Quran satu mushaf itu ya, intinya itu ada, atau induknya atau intinya ada pada surat Al-Fatihah. Dari surat Al-Fatihah intinya itu ada pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus dikatakan lagi oleh Ibnu Katsir, fal awwalu tabra'u minasyirki wa tsani tabra'u minal hauli wal quwwati wa tafwidu ila Allah azza wa jalla. Wa hadzal ma'na fi ghairi ayatin minal Qur'ani. Kalimat pertama, hanya kepadamulah kami beribadah, mengandung makna berlepas diri dari syirik. Kalimat kedua, hanya kepadamulah kami memohon pertolongan, mengandung makna berlepas diri dari usaha dan kekuatan sendiri, lalu berserah diri kepada Allah. Lihat ya, kalimat pertama, hanya kepadamulah kami beribadah, mengandung makna kalau kita beribadah kepada Allah saja, ayo tinggalkan kesyirikan. Ya, syirik itu kita tinggalkan. Kalimat kedua, wa iyyaka nasta'in, berarti ya, hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan, itu mengandung makna berlepas diri dari haul wal quwwah, dari daya dan kekuatan sendiri, usaha dan kekuatan sendiri. Wa tafwid ilallahi azza wa jalla, dan berserah diri kepada Allah. Nah, terus terjemahan yang ini saya taruh di bawah. Wa hadzal makna fi ghairi ayatin minal Qur'an kama qala ta'ala. Coba. Makna seperti ini juga ditemukan dalam ayat lainnya seperti pada ayat. Nah, makna seperti ini ditemukan pada ayat yang lainnya seperti pada ayat fa'buduhu wa tawakkal 'alaihi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Maka sembahlah Allah dan bertawakallah kepadanya, dan sekali-kali Tuhanmu tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan. Nah, maka sembahlah Allah, tawakallah kepada Allah, dan sekali-sekali Rabbmu tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan. Di situ disebut ya, ada di situ sembah Allah, ibadah pada Allah kan, baru ada tawakal. Ini sama dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi maksud yang pertama itu beribadah kepada Allah, berlepas diri dari syirik. Maksud yang kedua, wa tawakkal alaihi, yaitu tadi seperti kata Ibnu Katsir, maksudnya adalah berlepas diri dari usaha dan kekuatan sendiri. Selalu pasrah, berserah diri kepada Allah. Selalu pasrah dan berserah diri kepada Allah. Itu kata Ibnu Katsir lagi. Ada lagi ayat yang sama. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Katakanlah, dialah Allah yang maha penyayang, kami beriman kepadanya dan kepadanya lah kami bertawakal. Ya, Quran surat Al-Mulk ya, ayat 29. Katakanlah dialah Allah yang maha penyayang, kami beriman kepadanya dan kepadanya lah kami itu bertawakal. Jadi iman, nah lalu disertai dengan tawakal. Iman yang di sini maksudnya adalah iman kepada Allah saja, murni kepada Allah, berarti tinggalkan syirik. Tawakal tadi itu berarti berserah diri kepada Allah, tinggalkan ya, jangan menyandarkan pada diri sendiri gitu. Terus juga pada ayat Rabbal masyriqi wal maghribi la ilaha illahu fattakhidhu wakila. Dialah Rabb masyrik yang di timur dan maghrib yang di barat. Tiada Rabb yang berhak disembah melainkan Dia, maka ambillah Dia sebagai pelindung. Nah, ini Quran surat Al-Muzammil ayat ke-9. Wa kadzalika hadhil ayah al-karimah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Demikian pula ayat yang mulia ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in maknanya beribadah pada Allah, tinggalkan syirik. Wa iyyaka nasta'in maknanya kita berserah diri kepada Allah dan jangan menyandarkan pada diri sendiri, minta tolong kepada Allah.
Terus ada lagi pelajaran dari tafsir Ibnu Katsir, kalam ghaib beralih ke mukhatab. Ghaib itu orang ketiga. Seperti dia, mereka gitu. Mukhatab itu orang kedua. Ya, mukhatab itu orang kedua. Kamu, kalian itu. Kalian berdua, itu mukhatab. Jadi di dalam surat Al-Fatihah itu kalau kita telusuri dari awal Bismillahirrahmanirrahim itu gaib semuanya, itu maksudnya untuk Allah. Namun nanti pada ayat yang kelima yang kita bahas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, beralih ke orang kedua, mukhatab. Ibnu Katsir rahimahullah katakan kayak gini, wa tahawulul kalam minal ghaibati ilal muwajahati bika fil khitab wa huwa munasabatun li'annahu lama asna ala Allah faka'annahu iktaraba wa hadara baina yadayillahi ta'ala falihadza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Penyebutan kalimat dalam bentuk pujian masih dalam bentuk ghaib atau membicarakan orang ketiga, kemudian beralih pada bentuk orang kedua di ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, seakan-akan yang membaca itu dekat dan hadir di hadapan Allah. Oleh karena itu, ayat tersebut dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini Ibnu Katsir terangkan ya. Awal-awal itu kan ada pujian-pujian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Nah, itu pujian namanya jemaah. Itu kalimat gaib. Ya, kita lagi memuji ya. Kalimat gaib. Artinya Allah itu dipuji. Dia itu dipuji gitu. Nah, kemudian beralih iyyaka na'budu, langsung jadi orang kedua, hanya kepada engkaulah. Nah, maka yang sebelumnya gaib kemudian jadi mukhatab, ini kata Ibnu Katsir, itu menunjukkan setelah itu ketika kita minta Allah itu dekat. Dan ingat ya bahwa ketika kita itu berdoa kepada Allah, Allah itu dekat dengan kita. Ya, ketika kita itu berdoa kepada Allah, maka Allah itu dekat dengan kita. Seperti disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 286. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hamba-hambaku itu bertanya kepadaku tentang aku, maka katakanlah aku itu dekat. Maksud dekat di sini apa? Dekat pada orang-orang yang berdoa. Karena ketika itu ayat ini membicarakan setelah itu tentang orang berdoa. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan kabulkan permintaan doa orang yang berdoa itu kepadaku. Nah, dekat di sini dikaitkan dengan doa. Berarti orang yang berdoa itu dekat dengan Allah. Juga seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang berdoa saat sujud. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aksirut du'a. Tempat yang seorang itu dekat dengan Allah, ya, dekat dengan Rabb-nya, yaitu ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa ketika itu. Nah, ingat sekali lagi, siapa saja di antara kita yang berdoa memohon kepada Allah, maka Allah itu dekat. Tapi dekatnya Allah ini bukan dengan zatnya. Ingat ya, dekatnya Allah ini bukan dengan zatnya. Tapi kedekatan Allah ini ya dekat memberi pertolongan. Dan kita dapat maknakan juga dekat ini dengan ilmu Allah. Bukan zat Allah itu ya ada di dekat hamba, ada di dekat orang yang berdoa, enggak. Enggak seperti itu makna yang dimaksud. Lalu ada perkataan Ibnu Katsir lagi. Ini pelajaran bagus lagi. Ibadah itu maksudah. Maksudah itu tujuan. Kemudian meminta tolong atau isti'anah itu wasilah. Wasilah itu perantara. Jadi ada tujuan, ada perantara. Tujuannya ini, ya ini perantaranya ada. Nah, lihat. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, wa innama quddima iyyaka na'budu ala wa iyyaka nasta'in li anal ibadata lauhiyal maksudah. Wal isti'anatu wasilatun ilaiha. Wal ihtimamu wal hazmu huwa ayyuqaddima ma huwal aham fal aham. Wallahu a'lam. Didahulukannya iyyaka na'budu, hanya kepadamulah kami beribadah,
dari wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Karena ibadah itu maksudah yang jadi tujuan, sedangkan isti'anah meminta tolong itu adalah wasilah pada tujuan tadi. Yang jadi perhatian dan kemantapan adalah mendahulukan yang lebih penting dahulu dari lainnya. Wallahu alam. Ya, iyyaka na'budu ya, didahulukan kan dari iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu berarti di sini ada makna ibadah. Ibadah itu maksudah, tujuannya. Kemudian wa iyyaka nasta'in itu isti'anah. Isti'anah ini adalah wasilah pada tujuan tadi. Jadi kita ibadah ini pokoknya, kemudian perantaranya itu isti'anah, minta tolong kepada Allah. Ingat ya, isti'anah itu artinya minta tolong kepada Allah. Dan jadi perhatian dan kemantapan adalah mendahulukan yang lebih penting dahulu dari yang lainnya. Jadi ada yang lebih penting, ibadah lebih penting, baru yang lainnya, perantara setelah itu disebutkan. Nah itu tartib atau urutan ayat ya, punya makna dalam banget. Ada satu yang jadi maksudah, ada yang satu jadi wasilah. Maksudah itu tujuan, wasilah itu perantara. Kemudian menghilangkan riya dan sifat sombong. Ayat ini juga kita dapat ambil pelajaran tentang menghilangkan riya dan sifat sombong. Nah, coba kita lihat. Kalimat iyyaka na'budu, hanya kepadamulah kami beribadah, ini menolak riya. Sedangkan kalimat wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah kami meminta pertolongan, ini menolak sifat sombong karena kita bisa melakukan ketaatan hanya dengan pertolongan dari Allah. Pernyataan seperti ini disebutkan oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim rahimahumullah. Lihat. Nah, atas sili ta'wil tanzil tafsir surat Al-Baqarah fi soal wal jawabnya. Lihat, iyyaka na'budu. Ini menolak riya. Iyyaka nasta'in. Ini menolak sifat sombong. Karena kalau ibadah hanya kepada Allah berarti kita tidak boleh ibadah ingin cari komentar manusia, namanya riya ya. Iyyaka nasta'in kan berarti kita minta tolong kepada Allah. Maknanya berarti kan kita tidak nganggap wah ini ibadah karena saya sendiri gitu. Kalau kita nganggap ibadah itu karena saya sendiri, ya itu sombong namanya. Maka di sini di ayat iyyaka na'budu itu menolak riya, dan di ayat iyyaka nasta'in itu menolak sifat sombong. Nah, di sini sudah kita ajarkan, mau ibadah kepada Allah berarti riya kita tinggalkan. Mau minta tolong kepada Allah, tadi disebut kita bersandar kepada Allah, sifat sombong ditinggalkan. Jadi jangan orang itu setelah ibadah, ibadah salat ini saya lakukan itu, karena saya memang sudah biasa rajin itu. Jangan ke saya terus saya gitu. Jangan. Tapi itu semua dengan pertolongan Allah. Kemudian yang terakhir faedah ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pertama, kita diperintahkan memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Kita diperintahkan memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Yang kedua, kita diperintahkan meminta tolong hanya kepada Allah semata dalam perkara yang hanya Allah yang dapat menyelesaikannya. Ingat ya, minta tolong itu hanya kepada Allah. Minta tolong ini bisa jadi kepada manusia kalau manusia sanggup. Hadir sanggup, bisa penuhi gitu. Tapi minta tolong kepada Allah jadi minta tolong kepada Allah jadi harus ya. Berarti tidak boleh kepada selain Allah. Itu untuk perkara yang khusus yang kita minta kepada Allah semata. Manusia tidak bisa penuhi itu. Ya. Apalagi orang mati gitu. Manusia yang hidup saya tidak bisa penuhi itu, apalagi orang mati. Nah, itu ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nanti beberapa pertemuan lagi tafsir Al-Fatihah selesai, kita nanti lanjut ke tafsir ini ya, di Jalalain 3 surat favorit ya, itu dimiliki. Dan nantikan besok insyaallah buku ini Anda bisa miliki dan berbagi kepada yang lagi sakit, yang lagi berbaring, yang harus kuat untuk menghadapi COVID ya, butuh imun. Nah, imun yang bagus, kuatkan dia dengan doa dan zikir. Buku ini bisa dimiliki, langsung hubungi Ruwaifi Store atau reseller agen kami, dan di marketplace juga ada di Rumah Store. Baik,
Selanjutnya kalau ada yang bertanya mungkin dari Zoom lewat chat dulu monggo, kalau enggak saya baca dulu ini, mungkin masih siap-siap mau bertanya karena ini baru pertama. Silahkan, ada lewat chat atau lewat resen monggo, pertanyaan bebas. Via chat terlebih dahulu, Ustaz. Nggih, monggo. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya niat membuat sumur karena di rumah tidak ada sumur untuk mengambil air aja harus ke rumah tangga. Namun terhalang biaya. Nah, saya pun meminta dan berharap kepada Allah dengan berzikir, dengan berzikir dan bersalawat. Tapi tidak dengan sholat karena saya sedang haid. Apakah bisa Ustaz didengar Allah? Doa, perbanyak doanya gitu. Itu yang lebih baik. Kalau untuk wasilah saja perbanyak sedekah. Ya, itu wasilahnya gitu. Tapi kalau untuk mohon langsung doa gitu. Tidak pakai amalan-amalan seperti tadi, langsung doa, bentuknya doa minta tolong kepada Allah. Ada lagi lewat chat? Nah, Ustaz, ingin bertanya di luar tema, apakah sholat sunnah rawatib sebelum dan sesudah zuhur bisa dilakukan langsung 4 rakaat tanpa at-tahiyat awal, Ustaz? Rawatib sebelum zuhur ya? Nah, Ustaz. 4 rakaat. Nah, bisa bentuknya kalau 4 rakaat 2 cara ya. Karena ingat kaidah untuk sholat sunnah itu cara pengerjaannya itu kalau dituntut 4 asalnya bebas gitu. Karena tidak terlalu dikekang seperti amalan wajib. Kalau amalan sunnah itu bebas ya. Maka kalau ada yang mau melakukan 4 rakaat sekaligus itu sah. 4 langsung. Ya. Atau dia lakukan ya 2 dulu kemudian salam, kemudian 2 lagi lalu salam. Jadi bisa dengan 2 cara tadi. Namun yang afdol yang mana? Kata Nabi SAW, sholatul laili masna masna. Ada juga riwayat yang lain sebut sholatul laili wan nahar masna masna. Sholat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ada juga riwayat yang lain sholat malam dan sholat sunnah ya, sholat sunnah di malam hari dan sholat sunnah di siang hari 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Yang lebih afdal itu 2 salam, 2 salam karena aktivitasnya lebih banyak. Ya. Kaidah dari Imam Suyuti, makan aksaru fi'lan karena aksaru fadlan. Sesuatu ibadah itu makin banyak aktivitas itu dinilai makin afdal. Ya, makin banyak aktivitas itu makin afdal. Baik. Ada lewat chat lagi? Kalau tidak ada sudah yang resen itu? Masih ada Ustadz satu lagi mungkin ya Ustadz? Ya monggo. Assalamualaikum Ustadz. Afwan, izin bertanya di luar tema. Kapan waktunya kita bisa melakukan sunat taubah, sholat sunnah taubat, istikharah dan hajat? Yang kedua, apakah bacaan doa iftitah selalu mengawali sholat wajib saja atau sholat sunnah juga? Jazakallah khair Ustaz. Sebentar, yang pertama sholat sunnah taubat, istikharah dan hajat. Taubat, jumhur ulama sepakat ada tuntunannya, waktunya bebas. Istikharah juga sunnah ketika ingin memantapkan pilihan ya, waktunya juga bebas, mau malam, siang, waktu duha boleh. Kemudian bahkan di waktu-waktu yang dia itu mendesak ingin lakukan sampai waktu terlarang untuk sholat, kalau menurut Ibnu Taimiyah untuk sholat istikharah boleh karena punya sebab ya. Kemudian kalau sholat sunnah hajat, nah ini para ulama khilaf tentang kesohihan hadisnya dulu ya. Kesohihan hadisnya para ulama khilaf, ada perbedaan pendapat. Ada yang bolehkan, ada yang menyatakan nah ini hadisnya dhaif tapi digunakan karena untuk motivasi amal sehingga untuk fadilah amal boleh sehingga boleh diamalkan. Namun ada yang katakan hadisnya sahih ya itu. Salat sunnah hajat ini hadisnya sahih sehingga boleh diamalkan. Seperti Syekh Al-Albani mensuaikan hadis itu ya. Dan kesimpulan yang baik ya kalau ingin ganti mungkin lewat salat lain ya, karena cara salat ini agak berbeda dan bacaan zikirnya yang agak berbeda dibandingkan sholat yang lain. Kalau masih ada sholat sunnah yang lain lebih bagus. Ya. Terus bisa yang resen monggo.
Ukti Oktariska, silakan dibuka mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, izin bertanya Ustaz. Sebenarnya kalau misalkan mau berdoa Ustaz, baik setelah sholat habis zikir atau di luar sholat, itu untuk yang benar itu tangannya itu naik atau gimana ya Ustaz? Apa, angkat tangan atau tidak gitu, Bu? Ya, angkat tangan atau tidak ya? Asalnya doa angkat tangan. Jadi kalau ibu yakini masih boleh berdoa setelah sholat, angkat tangan aslinya. Asalnya kayak gitu, untuk berdoa angkat tangan. Berarti tidak ada larangan akan hal itu ya Ustaz? Yang penting ibu ada sholat, salam, zikir, baru doa. Doanya boleh angkat tangan. Mau di tempat lain ibu berdoa juga, doa antara azan iqomah, doa ketika hujan turun, ya doa ketika hari Jumat. Nah, asalnya angkat tangan. Baik, satu lagi boleh Ustaz? Ya, silakan. Ya, gini Ustadz, kan bulan lalu itu saya habis ngasih rekap kerjaan saya ke atasan saya ya Ustadz. Tapi atasan saya setelah melihat rekapnya dia menegur kalau untuk durasi jam kerja saya tuh jangan terlalu jujur banget gitu Ustadz. Dan dia nyuruh saya untuk ganti durasi di rekap saya itu dan dikirimin lagi ke yang ngurusin rekapnya gitu Ustaz. Itu gimana Ustaz? Tapi di situ posisi saya nggak ngegantinya karena saya nggak mau kalau disuruh hal seperti itu. Pokoknya sampaikan apa adanya, laporkan apa adanya, nggak usah ikut atasan yang ingin manipulasi data gitu, nggak usah. Nah iya, saya sudah menjelaskan ke panitia rekap kalau yang benar itu yang rekap dari saya gitu. Nah itu kalau untuk status gaji bulan sebelumnya karena kejadian itu halal atau gimana ya Ustaz? Bermasalah nggak tuh Ustaz? Gaji bulan sebelumnya kenapa? Jadi kan ini kerjanya itu kan per hari ya di upahnya. Iya. Nah sedangkan kan kita juga per hari itu harus ada durasinya, misalkan sehari itu kerjanya itu berapa jam, harus ada laporannya. Nah kemarin kan saya kan ngelaporinnya emang sesuai dengan kerjaan saya selama sehari ya segitu gitu. Tapi atasan saya tuh kayak nyuruh jangan terlalu jujur banget, naikinlah berapa jam, takutnya nanti ditanyain. Tapi saya kan nggak bisa gitu ya Ustaz. Dan saya juga udah ngejelasin ke yang ngurusin rekapnya itu, saya bilang yang benar tuh yang saya isi gitu. Jadi dia biar tahu gajinya saya tuh yang benar tuh sesuai rekap yang dari saya atau dari atasannya gitu loh Ustaz. Makanya saya bingung perihal soal gajinya itu gitu. Pokoknya terima sesuai dengan yang memang asli kita seperti itu kerjanya gitu. Jangan lebih daripada itu. Kalau lebih daripada itu, yang lebihnya dicuci harta tadi. Terima sesuai dengan yang kita kerja gitu. Asli misalnya saya kerja harusnya dapat 500.000. Tapi karena manipulasi akhirnya dapat 700.000, berarti 200.000 ini nggak halal. Cuci itu, dicuci, dikeluarkan, kasih ke fasilitas umum atau orang miskin. Gitu. Iya. Baik, terima kasih atas jawaban. Baik, ya berikutnya lagi silakan di resen. Nanti ada yang dari YouTube juga. Ini ada satu saya baca. Ukti Neni, silakan dibuka mic-nya. Silakan. Ukti Neni, silakan dibuka mic-nya. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, ini pertanyaannya berkaitan dengan haji Ustadz. Ya. Saya kemarin tanya ke bank bahwa pendaftaran haji ini untuk anak saya yang umurnya 14 tahun Ustadz. Iya. Karena sudah bisa didaftarin, biayanya itu daftar awal 25 juta. Iya. Kalau menurut saya, dan itu kan belasan tahun antrinya. Ya. Lalu saya berpikir pakai logika saya, jadi mendingan saya kasih anak saya emas, lalu nanti 15 tahun mungkin dia sudah
harganya juga berubah. Mungkin juga dia sudah bekerja, jadi dia bisa nambahin yang tadinya dari haji reguler, mungkin dia bisa jadi haji plus yang nunggunya mungkin nggak begitu lama. Apakah dari saat saya memberi emas tersebut ke anak saya itu sudah dijatuhkan niat dan berpahala haji, Ustaz, buat anak saya? Pilihannya sudah bagus itu, Bu. Kayak gitu aja. Jadi nggak usah, kalau saya sarankan sih yang plus saja. Terus cara nabungnya seperti itu. Ketika ibu sudah serahkan pada anak tapi kalau belum daftar ya belum, Bu, belum niatan karena belum daftar. Nah itu Ustadz yang saya jadi pertimbangan. Enggak, ini kan cuma masalah niatan ini ya, niatan seandainya tidak jadi tetap dicatat pahala haji gitu loh, itu maksudnya. Ibu itu belum masuk karena belum daftar gitu. Karena kalau prosedur kita kan kalau di negeri kita mau haji ya daftar dulu gitu. Tapi nggak apa-apa, sudah bagus, Bu. Gitu aja. Gitu. Jadi, ya Ustadz ya. Karena iya, kan sayang gitu loh. Sayang maksudnya uang mengendap 25 juta nggak diapa-apain, itu sayang banget ya. Mendingan 25 juta jadikan emas, terus nanti berkembang 15 tahun lagi ya, mau haji sudah tinggal daftar, paling cuma nunggu 5-7 tahun deh. Itu sudah lebih cepat daripada nunggu 30 tahun. Nah itu maksudnya Ustadz. Ya baik Ustadz, syukran jazakallah khairan, sehat selalu ya Ustadz ya. Amin. Baik, berikutnya lagi Resen. Hani Abu Ubay, silahkan dibuka mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau tanya Ustaz terkait wawu ataf itu Ustaz. Kan iya kana budua, iya kana budua, iya kana nasta'in. Nah itu di situ kan maktufnya kan iya kana nasta'in. Maktuf ilainya kan iya kana dulu. Nah, kalau misalnya secara umumnya kan kita mengetahui bahwa maktuf sama maktuf ilaihi itu kan dia kan bisa bolak-balik ya Ustaz ya. Iya. Nah, tapi yang dimaksudkan dari Ibnu Katsir ini bermaknanya tartib ya Ustaz ya? Ya karena urutan ayat gitu, ya tartibnya seperti itu gitu. Dan punya makna sendiri. Kenapa iya kana nasta'in tidak di depan, iya kana budu di belakang, nggak bisa. Karena yang disebutkan yang maksudah dulu, yang pokok dulu, baru kemudian yang wasilah, perantara gitu. Berarti kan dalam menafsirkannya pun juga harus merujuk kepada ulama meskipun kita sudah tahu bahasa Arabnya gitu ya Ustaz ya? Iya, tetap. Karena kaidah cuma kaidah saja kalau dalam bahasa Arab, tapi tetap merujuk ke ulama gitu. Baik Ustaz. Ya Ustaz, jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Ya berikutnya lagi Resen, silakan. Linda Oppo, silakan dibuka mic-nya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bertanya, ini ada lansia, pingin zikir pagi dan petang, tapi beliau oleh halangan kedua matanya kurang jelas. Jadi bolehkah zikir itu disendat-sendat, maksudnya dijedah-jedah sampai duhur? Boleh. Dan yang pertama, yang kedua boleh Ustadz? Itu boleh. Jadi misalnya pagi ini baca Bu, gitu ya? Ya. Terus nanti jam 7 baca lagi. Ya, naam. Nyicil gitu berarti kan? Boleh. Karena waktunya untuk zikir pagi juga panjang. Oh ya. Lalu pertanyaan kedua, anak ini lagi kerja, jadi anak tuh ada dimasukin admin di grup. Apakah anak mendahului memposting grup dakwah atau memprioritaskan pekerjaan anak dulu? Anak takut mendolimi pekerjaan anak. Jadi yang mana yang didahuluin dulu Pak Ustadz? Jazakallahu khairan. Yang wajib yang mana? Yang wajibnya Bu? Anak kerja. Iya, wajibnya yang mana? Ibu bisa timbang sendiri kan? Oh gitu ya. Nah. Yang wajib yang mana itu yang didahulukan. Wajib itu ada dinilai dari pas waktu kita dapati waktu ini itu wajib bagi saya gitu. Ada kayak begitu.
Jam 7 sampai jam 12 misalnya, ibu punya waktu kerja gitu, disuruh kerja, harus standby untuk pekerjaan ini. Maka itu berarti waktu wajib untuk ibu. Nah, tapi anak kerjanya itu apa ya? 24 jam, maksudnya kerja di rumah tangga gitu. Jadi fokusnya dijagain dan siang. Jadi Nah sekarang pertanyaannya, majikan bolehkan nggak boleh nyambi seperti itu? Boleh. Kalau boleh aman berarti, karena kan cuma dengan majikan hubungannya. Ya itu aja Pak Ustadz, terima kasih. Jazakallah khairan Ustadz. Waalaikumsalam. Ya sebentar dulu saya baca yang di YouTube ya, tadi ada pertanyaan bagus nih. Dengan sholat para pelaku kesyirikan, Ustadz, apakah sholat mereka diterima? Kalau tidak tobat dari syirik dan itu benar terjerumus dalam syirik, karena tadi kita bahas syirik ya, maka sholatnya tidak diterima. Bagaimana Ustadz cara menasihati suami yang belum mengenal manhaj salaf agar dia tidak merasa istri yang paling tahu? Kiat pertama, Bu, beri contoh pada suami. Beri contoh ya pada suami. Kemudian beri contoh maksudnya berubah jadi lebih baik, jadi istri yang soleha di rumah gitu. Yang kedua, ajak gitu. Ajak itu ya bisa berulang kali, bisa sekali, suruh ikut kajian gitu. Kadang kalau seorang istri yang nasihati, kadang suami tidak terima, tapi kalau dia ngajak, ayo mas dengar ini dulu. Atau pas kajian kayak pagi kayak gini, ya diputar suaranya, ya mudah-mudahan suami sambil dengar juga gitu. Dan itu mudah-mudahan jadi jalan hidayah. Doa kami sekeluarga Ustadz, kami sekeluarga dikasih nikmat sakit, kami sekeluarga terpapar COVID. Pokoknya yang keluarga yang terpapar COVID dengar kajian pagi ini ya, ataupun ada keluarga dekat yang kena, kita doa bersama, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, terus terhibur dengan ibadah, dan mudah-mudahan diangkat penyakitnya tanpa meninggalkan bekas. La basa turun insyaallah. Ustadz, bolehkah berdoa dengan mengangkat tangan setelah sholat fardu? Tadi saya katakan boleh. Ya, hukum asalnya boleh kalau doa itu dengan mengangkat tangan. Ada lagi di sini, bagaimana cara meluruskan niat ibadah karena Allah? Mengapa Ustadz dalam hati selalu ada bisikan bahwa ibadah saya itu bukan karena Allah? Bisikan ini nggak usah diikuti ya, biasanya was-was gitu. Namun kita pokoknya ibadah, berusaha perbaiki kualitas ibadah, perbaiki niat juga di dalam hati. Kalau sudah yakin seperti itu, sudah pasrahkan untuk ibadah itu diterima karena Allah. Ingin bertanya mengenai zakat penghasilan, bagaimana menghitung nisab untuk pengeluaran zakat penghasilan? Zakat penghasilan, nisabnya itu pakai nisab perak saja. Kalau sudah setahun bertahan di atas nisab perak, itu sekitar 595 gram perak itu 6 juta lah. Perak itu harga sekitar 11.000, 12.000 ya, 6 juta. Kalau sudah ada harta seperti itu dalam simpanan bertahan setahun, maka kena zakat 2,5%. Baik, satu lagi lewat resen. Ukhti Pri, silakan dibuka mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz, sehat. Semoga selalu sehat ya Ustaz. Iya Bu, monggo. Assalamualaikum Ustaz, ingin bertanya, ini agak di luar tema tentang syafaat dari orang beriman. Karena kan saat ini kita apalagi dalam kondisi pandemi kan, kita ketemu sama teman-teman tuh jarang ya Ustaz. Kemudian kita banyak saat ini ya, anak rasakan anak bertemannya tuh hanya di grup-grup kajian atau grup-grup kelas online gitu Ustaz. Nah, kemudian teman-teman di dunia nyata sendiri kan saat ini karena masalah dari teman-teman yang karena juga tidak ada background pesantren atau apa, mereka ya banyaknya belum hijrah, 1-2 aja yang udah hijrah. Nah, itu kalau kayak gitu kondisi kita bisa dapat manfaat dari teman-teman yang kita hanya kenal di dunia ya, di WhatsApp, mungkin WhatsApp grup kelas online, kita bisa nggak sih? Bisa saja asal pertemanannya karena takwa. Ya betul Ustaz. Ya kan karena kita sebenarnya tidak mengenal beliau seperti apa. Kemudian di sosial media sendiri kan kadang-kadang orang tidak seperti kenyataannya gitu. Bukan berburuk sangka, tapi
ini mungkin ngerasa juga itu kayak sendiri gitu. Sebenarnya kita ada nggak sih ada kemungkinan dapat syafaat dari orang yang beriman gitu, karena kan teman-teman yang soleh yang kita sama-sama mengajak kita beramal soleh, kalau kita datang ke kajian, sementara kajian saat ini juga online semua gitu. Itu sebenarnya kita bisa nggak sih Ustaz, kalau saya ternyata dalam kondisi ini nanti akan lama gitu, bisa nggak sih kita punya syafaat dari orang yang beriman di teman-teman kita gitu. Baik. Asalnya syafaat memang ada dari beberapa amalan dan beberapa orang ya, seperti syafaat dari anak pada orang tua pada anak gitu ya. Terus yang lebih besar lagi itu syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW kepada orang yang beriman, ikhlas, tauhidnya lurus, ittiba pada beliau, itu dapat. Begitu pula juga ada syafaat yang nanti kita dapati pada hari kiamat dari teman-teman orang beriman. Tapi tentu saja yang bertemannya itu karena Allah. Satu, ya. Dan yang kedua, ya, bertemannya ini dilandasi takwa, artinya sama-sama bertakwa. Berarti kalau misalnya kita temanan dengan teman yang cuma tahu di media sosial atau cuma tahu di kajian online atau cuma tahu dari grup WhatsApp ya, tapi sama-sama bertakwa, maka orang beriman sama-sama dapat syafaat di situ. Gitu, sama-sama, asal sesuai realita ya, realitanya gitu. Jangan cuma kita sama satu grup ini ya gitu ya. Mudah-mudahan kita rasa realitanya gimana. Ini bertakwa, yang ini bertakwa juga, nah itu baru saling beri syafaat. Nah Ustaz, itu aja Ustaz. Yeah. Karena ya kondisinya saat ini seperti ini gitu kayak dan makin tinggi gitu kan COVID ini, ya kapan ketemu sama teman-teman kajian kan susah banget. Iya, pokoknya banyak doa terus supaya keselamatan untuk semua. Insya Allah segera berakhir pandemi ini. Jazakumullah khair Ustaz, barakallahu fikum. Amin. Baik, masih ada di chat Yang di chat masih ada Masih ada Ustaz. Ya, bisa baca satu, saya baca satu lagi dari YouTube. Ya, monggo. Nah Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ibu saya meninggal karena COVID 14 Juni. Sesekali kalau pas keingetan saya suka nangis tiba-tiba. Apakah jika menangis itu bisa memberatkan ibu saya? Karena saya cuma sedih, tapi saya sudah ikhlas insya Allah. Mohon pencerahannya Ustaz. Ya, memang berat sekali. Jadi ya, imunnya dijaga, pokoknya ibu imunnya dijaga. Satu, terus perkuat diri lagi. Jangan terlalu risau dengan yang sudah lalu, yang sudah terlewati gitu. Ingat masih ada masa sekarang, saya harus move on, harus bangkit. Kemudian ke depan lagi saya harus jadi lebih baik juga. Terutama diingat itu, jangan cuma ingat orang tua, tapi ingat saya mau bisa berbuat apa saat ini ya untuk orang tua saya ya. Ya, tentu ada amalan-amalan kita bisa beri pada orang tua. Nanti sebenarnya ada di buku saya, kalau sudah miliki itu buku saya di bagian belakang buku ini ya. Saya sengaja memang taruhnya di bagian belakang. Ada buku 50 doa mengatasi problem hidup. Di bagian akhir saya sebutkan amal-amal untuk orang yang telah meninggal dunia. Apa ceritanya, apa nyambungnya dengan 50 doa ini? Dulu saya nyusun buku ini karena ada keluarga saya yang meninggal. Terus pihak keluarga itu minta, tolong kamu nyusun buku doa dong, ini biar nanti kita bagi-bagi gitu. Nah, karena ini keluarga yang minta, terus keluarga ini melakukan apa? Jangan cuma bagi-bagi buku aja gitu loh. Maka saya sebutkan amalan-amalannya berdasarkan dalil-dalil. Kesimpulannya ada 5 atau ada 6 amalan situ. Pertama, doa gitu ya. Doa dikencangkan terus pada orang tua. Kemudian yang kedua, minta ampun pada orang tua gitu. Yang ketiga, penuhi wasiat yang belum terpenuhi gitu. Ada wasiat-wasiat yang belum dijalani, jalankan itu. Terus yang keempat, ada keluarga yang lain yang masih hidup ya, keluarga dekat, maka yang dilakukan itu adalah jalin silaturahim. Ya, jalin silaturahim. Kemudian yang kelima, sedekah atas nama orang yang telah meninggal dunia. Berarti saya punya harta apa, saya usahakan ini sedekah atas nama orang tua saya. Bisa nanti bentuknya, kalau kurban dekat ini ya,
Kurban ini dekat, bisa bentuknya lewat kurban. Ya, ini masuk sedekah. Ini fatwa dari Al-Lajnah Ad-Daimah lil Buhus Al-Ilmiyah wal Ifta. Itu fatwakan boleh kurban atas nama orang meninggal dunia dengan niatan sedekah seperti tadi. Nah, kalau mau juga bisa lewat Darus Solihin. Darus Solihin siap menyalurkan, ada kurban di Indonesia Timur 2 juta untuk 1/7 sapi ya. Kemudian untuk di Gunung Kidul juga ada dengan berbagai macam harga. Nanti bisa lihat di media sosial Rumah Iso. Yang terakhir yang keenam ya, yang keenam lakukan amalnya adalah ada teman-teman dekat orang tua kan. Nah, masih hidup tuh teman-teman dekat orang tua. Dulu biasanya mungkin ngaji bareng, kumpul bareng, jadi teman curhat, jadi teman cerita, biasanya mampir ke situ. Ya. Nah, buat baik dengan teman baik orang tua. Seperti dulu ada kisah Ibnu Umar, dia tahu bapaknya dulu, Ibnu Umar ya, sahabat ya. Tahu bapaknya dulu Umar itu buat baik dengan seorang budak gitu. Itu anggap sebagai sohib dekat, ya, sohib dekat. Maka Ibnu Umar tahu budak ini yang dulu dibuat baik oleh Umar itu punya anak. Nah, punya anak. Ibnu Umar ini buat baik dengan anaknya budak ini. Jadi ketemu dia naikkan ke kendaraan, terus orang tanya, apa-apaan kamu dengan anak budak? Kamu buat baik seperti itu. Nah, kemudian disebutkan oleh Ibnu Umar, karena dia dulu itu teman bapaknya, teman baik bapakku, maka saya buat baik dengan dia. Nah, itu punya pengaruh. Ya, dianggap sebagai bentuk bakti juga pada orang tua. Nah, itu diingat itu aja. 6 ini nanti bisa lihat di buku saya 50 doa mengatasi problem hidup, nanti dicari di Ruwaifi Store. Terakhir di sini ada dari Zoom, saya pilih saja karena banyak yang nanya ini. Ustadz, gimana caranya nasihatin istri yang sering gibah? Sudah sering dikasih tahu tapi belum berubah. Biasanya gibah itu faktornya macam-macam. Ada hasad atau iri, ada faktor lingkungan. Ya, faktor lingkungan ini ya, sekarang jangan anggap ibu-ibu kumpul gitu ya. Bisa karena teman grup, teman satu grup, teman satu pengajian gitu. Hobinya kalau sudah ngumpul, apalagi di grup juga termasuk ngerumpi sana sini. Nah, diubah bagaimana? Ya harus ngaji, pahami takdir, hasad atau iri hilang. Kemudian lingkungan, cari lingkungan yang baik untuk istri juga gitu. Ya. Kemudian kalau dengan ngaji tadi yang pertama, tentu lisan nanti bisa dijaga, bagaimana omongin orang itu bisa dijaga. Ini semua bisa terjaga kalau orang itu punya ilmu. Wallahu a'lam, ya kami mohon maaf sampai 6:30 ya, nanti kita lanjut lagi besok Kamis pagi masih di pembahasan surat Al-Fatihah. Semoga semuanya sehat ya. Jaga iman, jaga imun ya, saling mendoakan. Mudah-mudahan kita sehat terus. Saudara-saudara kita yang sedang berduka, yang sedang sedih, yang sedang butuh kekuatan untuk melawan virus Covid, mudah-mudahan terus Allah jaga, Allah beri kekuatan, terus semangat, happy. Jangan lupa untuk baca Quran, zikir, dan semakin dekat pada Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa beri pertolongan pada kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.